Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imam Wahyudi, NIM E 2019-2208, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baik, saya akan menanggapi materi yang sudah disampaikan oleh Bapak dosen kemarin, yaitu tentang ekonomi tertutup. Jadi ekonomi tertutup adalah swasembada, yang berarti tidak ada impor masuk ke negara itu dan tidak ada ekspor meninggalkan negara itu. Tujuan dari ekonomi tertutup adalah untuk menyediakan semua kebutuhan melalui produksi dalam negeri. Negara dengan perekonomian tertutup dapat tumbuh, tapi tidak sebesar ketika di bawah perekonomian terbuka. Untuk menumbuhkan perekonomian domestik, negara tersebut bergantung pada konsumsi rumah tangga, investasi bisnis, dan pengeluaran pemerintah. Semua input produksi berasal dari dalam negeri. Begitu juga investasi di dalam perekonomian hanya mengandalkan tabungan nasional tanpa aliran masuk modal asing. Dalam mempertahankan ekonomi tertutup adalah sulit dalam masyarakat modern. Misalnya, tidak semua negara memiliki bahan baku untuk produksi. Banyak negara miskin sumber daya alam dan terpaksa mengimpornya dari luar negeri. Seperti minyak mentah, itu tidak hanya untuk input energi, tetapi juga untuk berbagai produk lainnya, mulai dari pupuk hingga material plastik yang kita gunakan sehari-hari. Dan tidak semua negara memiliki cadangan minyak. Perekonomian tertutup membuat produksi barang sangat terbatas, baik dari sisi kuantitas maupun variasi. Masyarakat terpaksa harus mengkonsumsi apa yang ada, mengekang kebebasan mereka untuk mengkonsumsi berbagai barang dan jasa. Ekonomi tertutup bertentangan dengan teori ekonomi modern. Perdagangan internasional menjadi jalan untuk menuju perekonomian yang makmur. Ekspor menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi. Ketika ekspor meningkat, produksi dalam negeri tumbuh. Sebagai hasilnya, bisnis menciptakan lebih banyak pekerjaan dan pendapatan di dalam perekonomian. Untuk mendapatkan manfaat perdagangan internasional, negara seharusnya memproduksi barang dan jasa yang memiliki keunggulan komparatif. Mereka seharusnya mengalokasikan tenaga kerja dan sumber daya untuk produksi barang yang memiliki biaya peluang lebih rendah. Untuk barang yang tidak unggul secara komparatif, mereka dapat mengekspornya dari luar negeri, yang mana cenderung lebih murah. Selanjutnya, ada 3 keuntungan dari ekonomi tertutup. Yang pertama adalah perekonomian yang lebih mandiri, dan yang kedua terhindar dari risiko nilai tukar dan guncangan perekonomian global. Yang terakhir, tidak ada tekanan produk impor. Dan juga ada 3 kerugian dalam perekonomian tertutup, yaitu yang pertama pertumbuhan terbatas, dan yang kedua lebih sedikit variasi produk, yang terakhir dikucilkan dari pergaulan internasional. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.